mungkin ada pelatihan di sana ya, mengurangi ketidakpastian ya ketika bencana terjadi. Nah, jadi misalkan ketika apa namanya, dalam lembaga terkait membuat rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu di situ ada skenario tanggap darurat, menetapkan jalur evakuasi ya, kemudian titik-titik pengungsian gitu. Nah, pembangunan sistem peringatan dini ini juga masuk dalam kegiatan kesiapsiagaan di sini. Misalkan untuk ya sistem peringatan dini tsunami, misalkan gempa gitu. Latihan simulasi juga dilakukan, terus pendidikan. Nah, kemudian di fase tanggap darurat ya. Tanggap darurat ini ketika bencana terjadi. Biasanya di sini semuanya sibuk. Tuh, ada yang bahkan merasa kecolongan, ada kaget gitu. Ya, ada juga yang apa namanya menggunakan momen ini untuk biasanya jadi momen politis juga ada gitu ya, macam-macam yang terjadi ketika tanggap darurat ini ya. Jadi pada fase tanggap darurat ini tindakan dilakukan dengan cepatnya untuk menangani para korban dan mengelola situasi bencana ya, misalkan mulai dari evakuasi ya, evakuasi penduduk, kemudian mulai penyediaan bantuan darurat gitu ya, terutama kebutuhan-kebutuhan dasarnya, kebutuhan air bersih gitu. Kemudian pertolongan pencarian korban ya, pastinya ada penerapan komando tanggap darurat yang dikelola dikoordinir oleh BNPB dan BPBD serta lembaga terkait lainnya. Jadi tahap ini biasanya berlangsungnya itu sangat singkat ya, tetapi memang intensif ya, fokus pada penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban gitu. Nah, kemudian di fase yang pemulihan ya, rehabilitasi rekonstruksi, di sini mulai membangun kembali ya, di sini catatannya mulai berbau proyek, iya betul ya, bahwa tahap pemulihan di sini tujuannya itu yang utama adalah mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan ya seperti sebelum bencana terjadi, minimal seperti itu atau bahkan jauh lebih baik, build back better and safer ya. Jadi tahapan ini memang berlangsung lebih lama ya dan mencakup dua fase tadi, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana rehabilitasi itu fokusnya pada pemulihan kebutuhan dasar ya, misalkan terkait kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Contoh di rehabilitasi itu ada perbaikan infrastruktur sementara, misalkan jalan, jembatan, kemudian ya layanan air bersih, listrik gitu. Nah, kemudian yang direkonstruksi, rekonstruksi ini lebih menyeluruh dan sifatnya memang jangka panjang karena mencakup pembangunan kembali infrastruktur yang rusak seperti rumah, sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum ya. Jadi juga rekonstruksi ini bisa mencakup juga perbaikan tata ruangnya dan perencanaan agar lebih tahan bencana ya di masa depan. Oke. Maaf. Nah, jadi dalam tahap ini seringkali ada upaya untuk membangun kembali dengan lebih baik ya. Jadi build back better and safer tadi, lebih aman and sustainable. Ya. Kemudian di sini ada interaksinya ya, misalkan interaksi antar tahap juga itu terjadi ketika mitigasi dan kesiapsiagaan. Kemudian ya artinya siklus penanggulangan bencana ini tidak berhenti setelah satu siklus selesai ya, jadi pemulihan yang efektif harus diikuti dengan tindakan mitigasi yang lebih baik untuk mengurangi risiko. Artinya siklus ini memang terus berputar dalam keseluruhan manajemen. Nah, ini ya dari berbagai ancaman nih saya tampilkan ada gempa bumi ya. Artinya kita mempelajari apa sih mulai dari penyebab, mekanisme ya, faktor, kemudian sistem peringatannya, elemen berisikonya ya, strategi mitigasinya dan sebagainya. Jadi
gempa bumi ini ya karena kita Indonesia sangat rawan terutama dengan gempa bumi ya karena berada di Ring of Fire. Oke, dan gempa bumi ini memang memiliki dampak yang signifikan terhadap arsitektur dan tata ruang ya. Jadi karena getaran seismik ini dapat menyebabkan kerusakan struktural pada bangunan ya, mulai dari retakan yang kecil hingga keruntuhan total ya. Jadi bangunan yang tidak dirancang dengan standar tahan gempa memang menjadi sangat rentan sehingga mengalami kerusakan yang parah. Dan gempa juga mungkin kita ingat ya kejadian di Palu kemarin bahwa gempa ini juga dapat memicu fenomena likuifaksi tanah ya, di mana tanah kehilangan kekuatannya dan berperilaku seperti cairan ya. Jadi menyebabkan bangunan itu menjadi tenggelam atau mungkin miring. Artinya infrastruktur kritis seperti jembatan, jalan, dan jaringan utilitas itu sering mengalami kerusakan ya, sehingga itu bisa menghambat upaya evakuasi dan pemulihan pasca gempa. Nah, lalu bagaimana upaya untuk memitigasi dampak gempa ini? Jadi perancangan dalam arsitektur dan tata ruang ini ya kita mendorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip bangunan tahan gempa, misalkan dengan melibatkan penggunaan material yang lebih fleksibel dan kuat, serta teknik konstruksi yang memungkinkan bangunan untuk bergerak dan menyerap energi gempa tanpa runtuh ya. Misalkan seperti sistem base isolation dan damper ya dapat diintegrasikan dalam desain bangunan untuk mengurangi getaran. Nah, perencanaan tata ruang juga harus mempertimbangkan pemetaan zona rawan gempa ini ya, sebisa mungkin harus menghindari pembangunan di area dengan risiko likuifaksi tinggi ya, dan perlu menyediakan ruang terbuka yang cukup fungsinya untuk area evakuasi ya, terkait likuifaksi tadi yang aman ya. Nah, jadi itu tadi untuk yang gempa. Kemudian terkait tsunami ya. Jadi tsunami ini ya ini gelombang besar ya yang merusak struktur pesisir biasanya ya dan mengubah drastis landscape pantai gini, karena kekuatan airnya sendiri itu mampu menghancurkan bangunan ya, mengikis garis pantai, intrusi air lautnya pun bisa merusak lahan-lahan pertanian di sekitarnya ya, mempengaruhi tata guna lahan secara jangka panjang di kawasan pesisir ya. Jadi mitigasi dampak tsunami melibatkan pendekatan yang multifaset dalam perencanaan arsitektur dan tata ruang ya, misalkan dengan pembangunan struktur pelindung pantai seperti pemecah gelombang, tanggul yang kiranya bisa mengurangi energi gelombang tsunami. Jadi perencanaan tata ruang di pesisir pun harus mencakup zona penyangga antara garis pantai, kemudian ada area pemukiman gitu, dan tidak lupa identifikasi penyiapan rute evakuasi ya. Tidak hanya evakuasi secara horizontal tetapi juga vertikal. Misalkan seperti bangunan Bandara ya di Kulon Progo, bandara baru di Yogyakarta itu memang nanti di hanggar dasarnya itu untuk landasan itu memang sudah misalkan ya semoga tidak ya, misalkan terjadi tsunami itu memang akan rusak, tsunami akan masuk di situ dan nanti evakuasi akan berada di lantai atasnya gitu. Iya, sudah pernah dilakukan simulasi terhadap evakuasi tersebut di bandara ya. Ya semoga tidak terjadi tsunami di selatan Jogja. Dan ya artinya bahwa bangunan di zona rawan tsunami memang perlu dirancang dengan dengan lantai dasar yang dapat ditembus air atau ditinggikan gitu. Jadi konservasi dan restorasi ekosistem juga di pesisir pun seperti mangrove ya. Ini sangat penting karena memang mangrove ini memiliki
peran atau bertindak sebagai penghalang alami terhadap gelombang tsunami gitu. Nah, terkait dengan ya erupsi erupsi gunung api ya, jadi dari abu vulkaniknya sendiri ya, debu vulkanik itu memiliki beban, apalagi kalau dia wet volcanic ash ya, itu memiliki beban yang lebih banyak ya, jadi menghasilkan berbagai bahaya ya. Erupsi Merapi selain abu vulkanik itu aliran lava jelas, kemudian aliran piroklastik lahar ya, dampak ke arsitektur dan tata ruangnya bisa sangat luas gitu, karena misalkan tadi abu vulkanik itu bisa menumpuk di atap bangunan ya, bahkan ketika skala erupsinya tinggi misalkan 4 ke atas ya, itu bisa menumpuk sangat tebal dan menyebabkan keruntuhan gitu ya. Jadi aliran piroklastiknya pun bisa piroklastik atau awan panas ya, itu bisa menghancurkan seluruh pemukiman gitu, terutama dan juga mengubah topografi topografi lembah datarannya gitu, sehingga dengan demikian juga mempengaruhi pola drainase alami dan tata guna lahan di sana. Jadi zona-zona bahaya di sekitar gunung berapi memang harus betul-betul diidentifikasi, dan pembangunan di area berisiko tinggi harus dibatasi, bahkan mungkin dilarang sama sekali ya. Jadi dari sisi arsitektur di kawasan rawan erupsi, kita perlu mempertimbangkan beban potensial dari abu vulkanik ya. Misalkan dengan atap yang dirancang untuk menahan beban tambahan atau memiliki kemiringan yang cukup untuk mencegah akumulasi abu tadi. Dan sistem drainase pun juga demikian, karena setidaknya bisa mengelola aliran lahar gitu ya, pembangunan kanal, tanggul, pengalihan gitu ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan gerakan massa ya, gerakan massa tanah atau tanah longsor ini ya. Ini dia dampaknya sangat langsung ya dan serius terhadap bangunan dan infrastruktur. Oke, di mana karena longsor ini jelas menghancurkan bangunan secara sepenuhnya, memutus jalur-jalur transportasi, mengubah topografi lahan secara drastis juga. Jadi ini tidak hanya berdampak pada area yang langsung terkena, tapi juga dapat mempengaruhi stabilitas struktur di sekitarnya, ya, dan mengubah juga pola-pola drainase alami di sana. Dan bagaimana mitigasinya? Ya, mitigasi bisa dimulai dengan pemetaan geologi yang akurat, dengan perencanaan tata ruang, yang tentunya mempertimbangkan kestabilan lereng. Jadi artinya bahwa pembatasan pembangunan di area dengan kemiringan tinggi atau geologis yang tidak stabil itu menjadi krusial. Dan teknik stabilisasi lereng itu misalkan dengan misalkan vegetasi ring, vegetasi atau pembangunan dinding penahan pun itu harus diintegrasikan dalam desain landscape-nya. Nah, dari segi arsitektur, bangunan di daerah rawan longsor kiranya harus dirancang dengan fondasi ya yang cukup kuat dan dalam, serta struktur yang dapat menahan tekanan lateral, begitu ya. Jadi sistem drainase efektif di sekitar bangunan dan lereng juga harus betul-betul didesain dengan baik untuk mengurangi saturasi tanah yang bisa memicu longsor ya. Dan artinya bahwa juga pemantauan pergerakan tanah secara berkelanjutan dan sistem peringatan dini merupakan bagian integral ya dari strategi mitigasi. Nah, banjir. Nanti tidak semua bahaya saya masukkan, hanya beberapa saja ya. Banjir di Indonesia, kejadian banjir tadi tinggi ya, seperti yang rangkuman dari BNPB tadi, bencana hidrometeorologi, banjir. Apalagi jika ada pengaruh La Nina ini, maka kejadian hujan itu nanti berefeknya banyak banjir ya. Tapi memang
yang menyebabkan banjir itu bukan hujannya. Jadi yang salah bukan hujan. Jadi hujan mohon jangan disalahkan. Oh, banjir karena apa? Karena hujannya sangat deras sekali, curah hujannya deras sekali. Karena hujan adalah given. Yang salah bukan hujannya, tetapi yang keliru adalah cara kita mengelola lingkungan terbangun kita sehingga terjadi banjir. Nah, jadi banjir ini memiliki dampak signifikan tadi ya, tentunya di struktur ya terhadap kerusakan struktur bangunan, terutama pada bagian bawah seperti apa namanya lantai dasar ya, pondasinya gitu. Karena kerusakannya itu bisa meliputi pelapukan material ya, pelapukan material, kemudian ada pertumbuhan jamur, korosi pada elemen logam, dan kontaminasi terhadap sumber air bersih, merusak sistem sanitasi itu juga terjadi, dan menciptakan risiko kesehatan ya secara jangka panjang. Jadi dari segi tata ruang, banjir memang kemudian sering mengubah pola penggunaan lahannya, membuat beberapa area itu tidak lagi layak huni, ya, sehingga memerlukan adaptasi yang besar, bahkan besar-besaran, ya. Oke. Kalau misalkan infrastruktur pengendali banjir ya, seperti yang kita ketahui ada tanggul kanal, waduk retensi yang perlu diintegrasikan ke dalam lanskap perkotaan ya, sistem drainase yang efektif dan berkelanjutan, mungkin menggunakan konsep apa ya, sponge city untuk meningkatkan penyerapan air hujan gitu. Nah, dari sisi arsitektur bangunan di daerah rawan banjir ini sekiranya perlu dirancang ya dengan prinsip flood resilience ya, meliputi dari misalkan dengan peninggian lantai dasarnya ya, penggunaan material yang kiranya tahan air gitu kan, dan penempatan apa namanya ya, instalasi listrik yang di atas tinggi banjir maksimum gitu. Jadi konsep konsep arsitektur konsep amfibius arsitektur di mana bangunan dapat mengapung ya saat banjir sepertinya mulai diterapkan ya di beberapa daerah gitu ya. Dan contoh amfibius arsitektur itu saya dulu pernah melihat itu ada di Belanda ya. Jadi Belanda ini memang pionir dalam pengembangan dan implementasi bangunan mengapung untuk mengatasi risiko banjir. Ya misalkan apa ya, karena memang ya tidak mengherankan ya mengingat sekitar sepertiga wilayah negara Belanda itu berada di bawah permukaan laut ya, sehingga memang rentan sekali terhadap terjadinya banjir ya. Begitu. Jadi contohnya di sebuah distrik di sana di Amsterdam itu terdapat komunitas rumah apung di sana itu. Ya. Sekitar mungkin 100 sampai ya. Jadi terhubung ke tiang-tiang pancang fleksibel gitu. Jadi memang rumah-rumah itu mungkin memungkinkan untuk naik dan turun mengikuti level air. Nah, di beberapa contoh negara lain ada di mana ya, waktu itu saya baca ada di Thailand, Amerika Serikat, ya, Bangladesh juga mulai. Dan kemudian terkait dengan angin ya, ini angin nih. Nah ini ya angin kencang ini tergantung skalanya ya, tergantung skalanya. Jika cukup kuat maka bisa hingga mengangkat cladding bangunan juga ya. Jadi memang apalagi kita di wilayah tropis ya, itu biasa terjadi angin kencang dalam bentuk badai tropis maupun puting beliung ya, sehingga menyebabkan kerusakan signifikan di bangunan itu sendiri dan infrastrukturnya, misalkan di kerusakan atapnya, jendelanya menjadi pecah gitu. Kemudian kasus-kasus ekstrim misalkan dengan keruntuhan struktur, puing-puing ya terbawa angin gitu. Dan dari perspektif tata ruang, angin kencang ini dapat merusak vegetasi perkotaan ya, mengganggu jaringan ya, jaringan listrik, komunikasi, dan juga pengaruh ke perencanaan ruang terbuka gitu ya. Nah, terkait dengan mitigasi dampak angin kencang dalam arsitektur ini misalkan kita bisa melibatkan desain yang aerodinamis
aerodinamisme bangunan yang kiranya mengurangi resistensi terhadap angin, termasuk bentuk atapnya, ya misalkan ya seperti atap miring atau kubah, penggunaan material ya yang kuat namun ringan, ya karena kita memperhitungkan jika itu terbawa ketika berat juga membahayakan. Kemudian sistem penguncian yang aman, ya misalkan untuk apa namanya jendela, pintu. Kemudian elemen arsitektur seperti windbreaker atau vegetasi pelindung, mungkin kita bisa gunakan ya untuk mengurangi kecepatan angin di sekitar bangunan. Nah, dalam perencanaan tata ruang, zona penyangga ini melindungi area pemukiman dari angin kencang ya. Dan apa namanya penataan bangunan yang mempertimbangkan arah angin ini juga apa namanya menjadi penting ya. Jadi karena infrastruktur kritis seperti tadi jaringan listrik, komunikasi, ya memang perlu dirancang untuk ketahanan terhadap angin, kemudian dan sistem peringatan dini pastinya di sana. Jadi artinya dalam semua kasus-kasus tadi ya dari bencana-bencananya itu terdapat apa ya pendekatan holistik ya yang menggabungkan perencanaan tata ruang yang cerdas, desain arsitektur yang tangguh gitu ya, perlindungan terhadap lingkungan terbangun, kesiapsiagaannya gitu ya. Kuncinya untuk mengurangi dampak ya bencana. Jadi perlu pendekatan yang terintegrasi. Kemudian ini adalah mandat global. Sekilas saja mandat global dari SFDRR ya, Sendai Framework, bahwa jelas di sana dari 7 target global itu salah satunya mengurangi kerusakan infrastruktur ya di sana dan 4 prioritas aksi. Jadi SFDRR ini berlaku hingga 2030 yang sebelumnya sebelum SFDRR itu ada HFA ya Framework for Action itu 2005 sampai 2015. Kemudian yang terbaru di SFDRR ini adalah mandat global di mana Indonesia juga memiliki mandat untuk melaksanakan ini dalam setiap targetnya dan prioritas aksi. Dan ini adalah Paris Agreement, mandat global terkait dengan perubahan iklim ya, perubahan iklim, pengurangan emisi CO2 ya, dan juga bersama dengan negara lain yang menghasilkan emisi tinggi, Indonesia diminta untuk menurunkan bawah 2 derajat, kita cepat saja yang ini. Nah, ini yang pasti bahwa SDGs dengan 17 tujuannya, artinya bahwa setiap pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan ini sesuai dengan mandat yang ada di 17 tujuan ini. Gitu. Jadi dari mandat global, SDGs ini diturunkan dalam RPJMN Indonesia, kemudian diturunkan pelokalannya. Jadi misalkan kita di bagian infrastruktur, maka kita sudah turut melakukan kontribusi pada SDGs tujuan nomor 9 gitu ya, misalkan demikian. Misalkan kita berkontribusi pada perubahan iklim, maka kita berada di tujuan nomor 13 ya, demikian. Oke. Nah, ini singkat mengenai arsitektur dan pencegahan mitigasi bencana. Jadi secara prinsip desain arsitektur dan bencana itu khususnya di sini saya memberikan contoh gempa bumi ya, Bapak Ibu. Jadi tidak semua contoh bahayanya saya berikan. Contohnya gempa bumi saja, ya, sesuai isu yang sedang berkembang sekarang ini megatrust, ya. Jadi memang ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan baik-baik untuk memastikan keselamatan dan ketahanan bangunan juga di situ. Jadi misalkan mulai dari pemilihan lokasi yang tepat ya. Ini langkah awal yang kiranya krusial dalam desain arsitektur daya tahan bencana ya. Misalkan dengan bangunan mestinya dibangun di atas tanah yang stabil ya dengan karakteristik permukaan yang kering dan rata ya. Artinya tanah yang padat dan keras itu bisa mengurangi gerakan partikel tanah selama gempa sehingga mengurangi
getaran pada bangunan ya. Ya, apalagi ada getaran seismik itu sangat berpengaruh ke bangunan. Jadi perlu menghindari lokasi di atas tanah liat yang lunak ya atau pasir lepas karena kondisi ini meningkatkan risiko keruntuhan ya gitu. Kemudian terkait dengan material, jadi material kita pilih yang pastinya kita dipilih secara cermat, memastikan kekuatan dan ketahanan terhadap guncangan gitu ya. Misalkan dengan penggunaan bahan berkualitas tinggi dan komposisinya ya, komposisi material yang tepat dalam campuran-campurannya ya. Misalkan dalam inovasi misalkan beton gitu ya. Kemudian karena hal ini akan menghasilkan struktur yang memang lebih kokoh dan mampu menahan beban saat terjadi guncangan. Jadi selain itu juga pemilihan material ini harus mempertimbangkan kemampuan material dalam menyerap energi dari guncangan gempa gitu. Dan ini struktur bangunan yang kokoh gitu, misalkan ya struktur bangunan memang harus dirancang agar simetris ya dan sederhana itu, dan desain ini memang artinya memudahkan desain ini memudahkan penempatan kolom dan pondasi ya yang menjadi rangka utama bangunan ya. Jadi memang dengan struktur yang kokoh dan terikat dengan baik tadi, diharapkan lebih mampu menahan gaya dinamis ya dari gempa yang muncul sehingga mengurangi risiko dari kerusakan gitu. Dan kekuatan pondasinya dan keseluruhan kerangka bangunan juga yang memiliki stabilitas yang baik ya, agar ketika terjadi guncangan bisa diminimalkan. Ya. Kemudian drainase. Ya, drainase ini juga penting, sangat penting karena ini misalkan terjadi banjir ya, ini untuk mencegah genangan air ya, misalkan di sekitar bangunan, terutama setelah bencana, misalkan ya, maksud saya selain banjir, karena kalau gempa itu kan bencana ikutannya bisa saja terjadi kerusakan lebih lanjut ya. Jadi drainase yang efektif ini membantu menjaga kestabilan tanah di sekitar fondasi bangunan ya, sehingga mengurangi risiko pergeseran tanahnya ya, atau keruntuhan. Nah, kemudian rute evakuasi. Nah, ini juga penting. Rute evakuasi di dalam desain arsitektur ini dipertimbangkan dengan rancangan yang mudah diakses untuk memastikan keselamatan penghuni bangunan selama keadaan darurat. Ya. Jadi jangan membingungkan, apalagi dengan sudut-sudut yang tajam gitu, mohon dihindari. Dan peta evakuasi ini perlu dipasang di tempat-tempat strategis dalam bangunan, ya. Dan tentunya jalur evakuasi memang harus bebas dari hambatan, ya, agar orang bisa segera keluar dengan cepat jika terjadi gempa. Nah, jadi setidaknya minimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, dari sisi arsitektur dapat dirancang untuk lebih tahan terhadap bahaya gempa tadi ya. Fungsinya agar menekan korban dan kerusakan gitu ya. Nah, teknologi dan inovasi ya dalam arsitektur sendiri juga berperan penting mengurangi dampaknya. Oke, dan misalkan dengan peredam getaran ya untuk gempa seperti lead rubber bearing misalkan LRB gitu ya. LRB ini misalkan dirancang untuk mengurangi dampak guncangan akibat gempa gitu. Nah, jadi peredam LRB ini berfungsi dengan menyerap energi seismik ya. Energi seismik dari gempa itu sehingga mengurangi amplitudo getaran yang diterima oleh struktur bangunan. Jadi pemasangan peredam di bawah fondasi atau di antara elemen struktural itu memungkinkan bangunan untuk bergerak lebih bebas saat terjadi guncangan ya, sehingga stabilitas dan
integritas struktural bisa terjaga. Nah, desain bangunan anti banjir, artinya penggunaan teknik konstruksi ya yang dapat mengurangi risiko kerusakan akibat banjir, termasuk elevasi bangunan, maksudnya elevasi bangunan di atas permukaan tanah gitu ya. Misalkan penggunaan material tadi yang tahan air, misalkan kemudian perencanaan sistem drainase yang efisien, karena memang desain tersebut bertujuan untuk meminimalkan dampak banjir yang memastikan bahwa air tidak dapat merusak struktur bangunan ya. Oke, karena potensi terendam tadi. Tahan api, material tahan api gitu ya. Penggunaan bahan-bahan seperti beton bertulang dan baja juga ya bisa meningkatkan ketahanan bangunan terhadap api serta mencegah penyebaran api selama bencana ya. Jadi memang material ini dirancang untuk menahan suhu yang tinggi dan memperlambat proses pembakaran ya. Sehingga memberikan waktu lebih bagi penghuni untuk ketika terjadi proses evakuasi. Nah, sistem peringatan dini terintegrasi. Nah, ini peringatan dini ini tadi bagian dari mitigasi ya, kesiapsiagaan, bahwa sistem sistem peringatan dini ini terintegrasi dengan menggunakan teknologi sensor, misalkan untuk mendeteksi aktivitas seismik, ya. Itu. Nah, misalkan sistem ini bisa mencakup perangkat keras dan perangkat lunaknya yang memantau kondisi geologis, mungkin ya, memberikan informasi secara real time kepada masyarakat. Ya, oke. Nah, inovasi dalam teknologi arsitektur ini ya hanya beberapa. Artinya bahwa yang terpenting ini tidak hanya meningkatkan keselamatan bangunan ya, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penghuni selama bencana terjadi. Nah, ini saya tampilkan skala MMI, maksudnya bahwa di setiap skala MMI ini ada deskripsi rinci, misalkan yang di mana ini skala apa ya, 2 ya, MMI 2 ini yang hijau, ini bisa dirasakan oleh misalkan banyak orang, tapi tidak menimbulkan kerusakan, ya. Paling hanya jendelanya bergetar gitu. Nah, ketika dia sudah kuning, ya skala MMI-nya di kisaran 6 ya, tadi 3 sampai 5 ya, di kisaran 6, maka bagian non struktur bangunan itu mengalami kerusakan ringan. Ya, seperti retak rambut pada dinding, gentengnya bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan. Jadi kita perlu sebagai desainer ya bangunan memperhatikan suatu daerah apakah memiliki riwayat historis gempa dengan skala MMI yang tinggi ataukah sedang ataukah rendah ya, karena itu pengaruh ke infrastruktur ke strukturnya. Nah, kemudian ketika dia berwarna jingga di skala 7 sampai 8 ini banyak terjadi retakan pada dinding bangunan sederhana ya. 8 sampai ya ini bahkan apa ya, bangunan yang dirancang dengan baik pun dapat mengalami kerusakan arsitektur pada level 8 dan 9 ya. Jadi harus mengintegrasikan teknologi anti gempa yang boleh dibilang harus lebih canggih gitu. Ya, misalkan dengan base isolation tadi dan misalkan dengan peredam massa atau mass dampers gitu ya. Jadi bagaimana bangunan tersebut dirancang untuk redundansi strukturalnya sehingga jika satu elemen gagal, keseluruhan struktur tidak akan runtuh. Demikian. Nah, apa namanya? Jadi artinya arsitek dan insinyur struktural itu bekerja sama ya, merancang bangunan dengan sistem yang dapat mendistribusikan gaya gempa secara merata. Seperti penggunaan diafragma lantai yang kaku dan dinding geser ya. Dan kemudian di intensitas yang merah ini, yang warna merah, intensitas 10 hingga 12 itu mewakili skenario terburuk ya, di mana kerusakan berat hingga total itu dapat terjadi
meskipun memang sulit untuk merancang bangunan yang sepenuhnya tahan terhadap intensitas tinggi ini ya, arsitek dapat menerapkan strategi untuk meminimalkan korban jiwa ya minimal. Jadi ini misalkan dengan merancang rute evakuasi yang efisien ya tadi, kemudian menciptakan zona aman dalam bangunan dan menggunakan material yang sekiranya tidak mudah runtuh seketika ya, terutama di daerah yang memiliki historical kegempaan tinggi ya. Jadi di warna merah ini kita perlu perhatikan betul-betul karena kerusakan bangunan beratnya sangat tinggi, bahkan rel kereta api pun bisa melengkung ya. Jadi selain aspek struktural, MMI ini juga mempengaruhi desain interior dan eksterior bangunan ya. Jadi pada intensitas yang lebih tinggi, furnitur dan perlengkapan bangunan harus dirancang dan dipasang sedemikian rupa ya kira-kira sehingga tidak menjadi ancaman saat terjadi. Nah, eksterior bangunan termasuk fasad dan elemen arsitektural itu harus diperkuat untuk mencegah jatuhnya puing-puing yang membahayakan. Nah, jadi pemahaman tentang MMI ini juga mempengaruhi perencanaan kota dan zonasinya. Ya. Artinya daerah yang rentan terhadap gempa dengan intensitas tinggi mungkin memerlukan standar bangunan yang lebih ketat, pembatasan ketinggian bangunan, atau bahkan relokasi fasilitas penting ke zona yang lebih aman. Nah, dalam konteks lebih luas, hubungan antara MMI dan arsitektur bangunan ini mencerminkan evolusi dalam praktik desain tahan bencana. Artinya bahwa setiap peningkatan dalam skala MMI ini mendorong inovasi dalam teknologi konstruksi, material bangunan, kemudian juga secara metodologi desainnya. Ya, mengarah pada pendekatan arsitektur yang lebih holistik, di mana ketahanan terhadap gempa bumi diintegrasikan ya, secara seamless ya dengan aspek estetika, ada fungsi dan juga keberlanjutan bangunannya. Nah, artinya kesimpulannya bahwa MMI ini bukan hanya sebuah skala untuk mengukur dampak gempa bumi, tetapi juga menjadi panduan penting bagi arsitek dalam merancang bangunan yang tidak hanya indah dan fungsional, tetapi juga aman dan tangguh menghadapi guncangan gempa bumi. Dan pemahaman yang mendalam tentang MMI ini itu memungkinkan penciptaan lingkungan buatan ya yang lebih resilient, yang lebih tangguh supaya melindungi kehidupan dan juga propertinya, yang jelas memastikan keberlanjutan masyarakat di daerah rawan gempa. Nah, ini SNI ya SNI yang dikeluarkan oleh BSN ya, SNI bangunan tahan gempa. Ada SNI 2020 mulai dari beban desain minimum, terus persyaratan beton struktural, spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural, sambungan terpa kualifikasi dan lain sebagainya, ketentuan seismik untuk bangunan hingga tata cara pemilihan dan persyaratan beton struktural ya. Ini saya cepat saja. Nah, bisa di browsing kalau ini SNI. Nah, ini beberapa contoh gempa ya, karena efek gempa di bagian fondasinya ya, beban lebih. Kemudian saya cepat saja mengingat sudah di tempat saya sudah 3:30 baik 3:30 ya di sana. Ini mengingat from soil ya. Jadi bencana gempa itu kan merupakan salah satu bencana alam ya yang menimbulkan kerusakan material maupun korban jiwa ya, di mana penanggulangan bencana ini sebagai rangkaian kegiatan ya, baik sebelum maupun saat dan sesudah ya. Artinya supaya itu bisa mencegah, mengurangi ya, kemudian nanti bisa menghindari, dan ketika fase recon kira-kira bisa memulihkan dengan cepat dari dampak yang ditimbulkan. Nah,
Nah, ini secara tata ruang ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang 24 Nomor 2007 tentang PB ya. Tadi seperti di awal ini hanya pengertian tentang bencana dan bencana alam. Saya skip saja ya. Di situ tentang apa bahwa penataan tata ruang ini sistem perencanaan tata ruang yang sebentar. Ya, karena setiap kawasan rawan bencana itu memiliki apa ya peraturan tata ruang yang berbeda. Jadi memang over sektoral ya perencanaannya over sektoral dan juga apa namanya kawasan yang misalkan kawasan-kawasan yang berpotensi memiliki tingkat risiko yang rendah gitu ya, itu ataupun jingga yang tinggi bisa di minimalkan risikonya. Baik, secara klasifikasi ini sistem oke. Ya. Mbak Dewi, sepertinya saya waktunya sudah 1 jam ya Mbak Dewi. Betul Mbak Dewi? Iya, iya, iya Bu. Tapi bisa dilanjutkan lagi Bu, karena sudah disampaikan sama panitia waktu kita sampai jam 5 sore, sampai jam 17. Iya, Ya, silakan Bu. maksimal ya, ya maaf. Iya. Saya sudah 1 jam. Oke, ya. Jadi ruang lingkup mitigasi, ya saya cepat saja. Oke, ruang lingkup mitigasi ya, mitigasi secara apa namanya? Mitigasi ini ya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tadi ya bagi masyarakat ya, terutama yang di kawasan bencana ya. Karena memang risiko yang timbul ini kadang memang kurang persiapan, jadi harus dilakukan sebelum atau tidak terjadi bencana ya. Di perencanaan tata ruang merupakan salah satu upaya untuk mitigasi bencana untuk minimalkan risiko yang muncul. Jadi memang karena menimbang bahwa secara geografis itu sendiri Indonesia itu memang berada pada kawasan rawan bencana yang memang betul-betul memerlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan ya, tidak hanya kehidupan tapi juga penghidupan. Dan contohnya kawasan rawan bencana termasuk dalam kawasan lindung ya, seperti di aturan undang-undang tadi ya, misalkan ya, itu termasuk kawasan rawan bencana alam yang tadi contohnya dari kawasan gunung berapi, gempa bumi, rawan tanah longsor, gelombang pasang, kawasan rawan banjir, jadi itu semua diatur di dalam situ. Nah, sebentar. Ya, jadi kedudukan pedoman penataan ruang ya, ini mulai dari RT RW nasional ya hingga ke level hingga kota. Dan misalkan kita bicara tentang kawasan rawan banjir gitu ya. Jadi memang berdasarkan pedoman pengendalian berdasarkan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir misalkan. Ya, yang dimaksud dengan daerah rawan banjir itu kawasan yang potensial dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir atau pernah atau berulang kali. Jadi memang kawasan rawan banjir ini meliputi kawasan dataran dan pesisir ya, yang berfungsi sebagai kawasan budidaya. Jadi ada keterkaitan antara pola penanganan kawasan rawan longsor dan rawan banjir karena memang pola pengelolaan kawasan rawan longsor di bagian hulu itu ya, kemudian terus mengikut hingga bagaimana penataan di hilirnya. Nah, tipologi juga ya, tipologi zona potensi longsor, misalkan kejadian longsor, itu juga
dengan zona-zonanya. Misalkan kalau longsor itu ada zona tipe A, ya, zona tipe A, tipe B, misalkan. Artinya bahwa tipe A, tipe B itu maksudnya misalkan daerah berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, lereng bukit, gitu ya, tebing sungai misalkan. Nah itu diatur dalam undang-undang tadi, ya. Kemudian, oke. Nah kalau misalkan gempa bumi sendiri, memang ada beberapa tipe ya. Tipologi kawasan rawan gempa bumi ini terkait dengan tata ruang. Jadi kawasan yang kiranya jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Biasanya ya tadi terkait dengan penjelasan MMI ya, terkait efeknya ya. Kemudian tipe yang B gitu, misalkan faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan bencana gempa pada tipe yang memang disebabkan oleh salah satu faktor yang dominan, tapi disebabkan oleh faktor yang saling mempengaruhi, misalkan terkait dengan MM-nya sendiri dan juga sifat fisik batuannya, yaitu secara terkait dengan tipologi geologinya sih. Gitu. Jadi dalam kajian DRA, Disaster Risk Assessment gitu ya, sebuah kajian risiko ya, itu menggunakan dasar untuk memahami implikasi pengelolaannya ketika bagaimana penggunaan lahan saat ini maupun di masa depan gitu ya, dengan berbagai macam pertimbangan terkait dengan apakah kita perlu mengubah ya sistem rencana tata guna lahannya, apakah misalkan bagaimana strategi pembangunannya gitu, ataukah misalkan kalau di kawasan Merapi ya, Gunung Merapi ini di mana itu 3-5 km dari puncak saja masih ada lingkungan terbangunnya, apakah betul-betul dilarangkah gitu. Lalu bagaimana juga dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi gitu. Jadi banyak sekali hal-hal dinamis ya yang saling mempengaruhi gitu ya. Jadi ini beberapa opsi rencana penggunaan lahan tentang bagaimana menghadapi risiko dan menghadapi kerentanan dari bahaya tertentu ya, mulai dari mencakup dari land use planning option-nya gitu kan, sampai ke spesifik strukturnya dan maupun non struktural terkait land use penanggulangannya. Nah, baik, cepat saja. Ya. Nah, artinya bahwa setiap mitigasi untuk tata ruang ini disesuaikan dengan yang jelas jenis ancamannya apa ya, memahami faktor risiko di awal ya, kemudian sehingga serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencananya itu baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan penyadaran dan peningkatan kemampuan itu bisa dilakukan sesuai dengan unit ruang dan waktunya. Gitu. Terima kasih Mbak Dewi. Iya, terima kasih Ibu narasumber. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Kita sekarang langsung saja pada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bu, di sini sudah ada pertanyaan yang dikasih sama peserta, yaitu dengan di chat. Bisa saya langsung bacakan saja, Bu? Oh, sebentar. Oke, baik. Saya baca dulu. Izinkan saya membaca. Oke. Yang dari Saudari Resa Rahmadianti ya. Betul. Atas nama Reza. Oh, iya. Iya, Bu. Iya.
berbicara tentang mitigasi bencana, tentunya ini sesuatu yang krusial. Sebagai arsitek, kita bukan hanya mendesain, tapi penting juga untuk memperhatikan dan pentingkan kondisi lingkungan sebagai dasar kepentingan untuk merancang. Jadi, ya, jadi sebentar. Pertanyaannya adalah, adakah konsep berbasis mitigasi bencana dalam perencanaan arsitektur seperti apa untuk menciptakan atau terwujudnya arsitektur tentang bencana? Sebagaimana kita ketahui bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, karena bencana alam yang bersumber dari alam sendiri tentunya tidak bisa kita kontrol kapan datangnya. Oke. Terima kasih Kak Resa Rahmadianti atas pertanyaannya. Ya, baik. Ya, jadi konsep izinkan saya menjawab. Jadi konsep berbasis mitigasi bencana dalam perancangan arsitektur ya yang dikenal sebagai arsitektur tanggap bencana itu bertujuan untuk menciptakan bangunan yang memang tidak hanya tahan terhadap bencana tapi juga dapat berfungsi secara efektif dalam situasi darurat ya. Jadi ada beberapa aspek utama dari konsep yang saya kemukakan ini. Jadi artinya pendekatan desain yang fleksibel yang pertama tadi ya. Jadi desain bangunan itu tadi dikatakan ya harus mampu beradaptasi dengan gaya lateral yang dihasilkan oleh gempa misalkan. Nah, penggunaan struktur yang fleksibel tadi misalkan seperti sistem pendulum ganda misalkan sehingga mengurangi kerusakan gitu. Nah, sedikit saya menyampaikan bahwa saat ini saya sedang melakukan riset terhadap menggunakan flow spectral ratio terkait dengan seismik ini ya. Jadi di mana saya mengukur resonansi tanah dan juga resonansi bangunan yang sudah terbangun. Tetapi syaratnya bangunan ini harus lebih dari 3 lantai ya. Dan jujur saya lakukan riset ini di kampus saya sendiri, di mana karena Jogja ini rawan dengan gempanya ya, kawasan rawan gempa. Jadi ini jadi sharing aja ya, sharing pengetahuan sebagai arsitek. Artinya bahwa ketika di sini riset ini ditemukan bahwa resonansi tanah itu di angka sekitar 2,7, 2,5 sampai 2,7. Tapi kemudian hasil riset yang saya lakukan, resonansi dari bangunan itu ternyata dari lantai 1 sampai lantai 5 itu hasilnya di bawah resonansi tanah. Artinya ketika terjadi getaran, gempa, karena dia resonansi bangunan ini berada di bawah resonansi tanah, maka risiko hancurnya sangat tinggi karena gempa. Jadi ini sebagai sharing saja kawan-kawan di sini ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ketika nanti membangun ya kiranya bisa mendesain supaya resonansi bangunannya itu kita ukur dulu resonansi tanahnya itu berapa dan didesain supaya dia berada di atasnya. Artinya itu sebagai bagian dari mitigasi kita. Nah, kemudian kembali lagi saya jelaskan, itu tadi hanya sharing pendekatan desain fleksibel, perkuatan struktur ya Mbak Resa atau Kak Resa ya, bangunan yang harus diperkuat dengan material yang tahan lama dan kuat ya. Ini termasuk penerapan dinding geser ya dan kolom yang kuat untuk meningkatkan kekuatan struktural. Artinya dengan demikian bangunan ini diharapkan bisa bertahan lebih baik ketika terjadi guncangan dari gempa yang terjadi. Nah, terlepas dari sistem pemantauan dan peringatan dini ya secara real time ya, jadi juga ada desain yang berbasis lingkungan gitu. Jadi arsitektur tanggap bencana itu harus mempertimbangkan konteks lingkungan dan budaya setempat ya. Misalnya penggunaan material lokal seperti kayu, material lokal seperti kayu atau bambu dalam konstruksi tradisional ini
bisa meningkatkan ketahanan bangunan terhadap bencana ya, sambil tetap ya, kita menghormati pelokalan atau budaya setempat. Nah, kemudian rencana evakuasi dan infrastruktur pendukung ya. Jadi perencanaan arsitektur ini harus mencakup rute evakuasi yang jelas dan aksesibilitas infrastruktur ya. Jadi infrastruktur pendukung maksudnya seperti tempat perlindungan darurat ya. Karena kita memang harus memastikan bahwa penghuni itu dapat segera keluar dari bangunan saat terjadi bencana dan mendapatkan bantuan dengan cepat. Jadi kiranya dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip mitigasi bencana tadi dalam desain arsitektur, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman ya, tanggap bencana ya, tangguh bencana dan juga tanggap terhadap ancaman atau bahaya yang terjadi. Demikian Kak Resa. Oh ya, saya baca chatbox lanjut kali ya. Oke. Iya, terima kasih Ibu. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu yang dikasih juga untuk Sahrianto, Bu. Saya langsung saja membacakan pertanyaannya, Bu. Kebetulan saya mengambil judul tesis penataan ruang kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana. Lokasi yang saya ambil adalah salah satu pesisir pantai Kepulauan Selayar. Sebenarnya yang sering terjadi di sana adalah naiknya air laut ke jalan pada musim tertentu. Apakah sudah bisa menjadi urgensi dari judul saya, Bu? Ini dia mau konsultasi judul, Bu, kayaknya. Mungkin bisa dipertimbangkan saya jadi pembimbing apa ya, luar univnya mungkin. Iya, Iya, ya baik. mungkin bisa dijelaskan. Iya, jika diperkenankan ya nanti. Oke. Iya. Iya, sebentar. Sebentar, Sa. Oke, sebentar nih. Mohon maaf. Mohon maaf ini soalnya saya sudah dinotif enggak, tapi saya akan jawab hingga pertanyaan sampai di Pak Saiful Amri. Mohon izin Bapak Ibu panitia. Siap. Kita ada jadi memang maraton saya ada diskusi dengan PGYTL dari SDM tadi, sambungan nanti melalui Zoom setelah ini. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menemani obrolan serius santai ini, tapi saya bersedia kok nanti lewat email ataupun WA nanti bisa bertanya ke panitia. Baik, saya ke rencana tesis ya. Iya. Oke. Mana tadi ya? Oke. Mengambil tesis penataan ruang kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana. Lokasi yang saya ambil adalah pesisir di Selayar. Oke, dan ingin memasukkan fungsi pariwisata. Iya. Oke, penataan ruang ya. Ya, jadi saya coba mungkin sampaikan ya beberapa alasan mengapa ini menjadi relevan gitu ya dengan tesis ini ya. Artinya